في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Beragama tanpa logika. Untuk apa Tuhan berikan otak di kepala jika untuk memahami hal paling sederhana saja kita tidak bisa? Memaksakan dua karakter yang betul-betul bertentangan untuk bersatu dalam satu bentuk itu seperti air dan minyak diisikan ke dalam botol. Sepandai apapun kamu mengaduknya, tidak akan pernah bisa menyatu. 100% manusia juga 100% Tuhan. 100% mati tapi 100% juga tidak mati. Di sini saja kita sudah paham bahwa itu kontradiktif. Sekarang kita berbicara fakta bukan asumsi. Yesus dianggap Tuhan karena ia lahir tanpa ayah, punya mukjizat, dan punya banyak kehebatan. Tapi apakah cukup dengan itu seseorang dikatakan sebagai Tuhan? Makanya konteks bahwa mukjizat yang ditunjukkan oleh Yesus itu sebenarnya untuk menunjukkan dia itu Tuhan atau dia utusan Tuhan. Ini harus jelas dan benar. Sampai saat ini kita tidak mendapati satu ayat pun di dalam Bible Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Itu tidak ada sama sekali. Justru yang paling banyak adalah ayat-ayat yang menunjukkan Yesus hanya utusan Tuhan. Jadi memaksakan Yesus sebagai Tuhan itu sama seperti memaksakan Melkisedek sebagai Tuhan. Orang-orang Kristen itu kan sangat mudah menolak Melkisedek sebagai Tuhan, sebab jelas dikatakan Melkisedek adalah imam dan raja kebenaran. Jadi meskipun Melkisedek itu Alpha, Omega, bahkan Infinity, tapi dia hanyalah imam dan raja kebenaran. Kata mereka sangat jelas sekali gitu loh. Melkisedek itu hanya imam, jadi tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Ini ayat tentang Melkisedek. Sebenarnya ketika orang-orang Kristen menolak Melkisedek sebagai Tuhan, lantaran dalam ayat itu dikatakan ia adalah imam dan raja kebenaran. Tapi dalam ayat ini juga dikatakan, mereka tidak membaca ayat ini. Jadi di situ dikatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah. Coba perhatikan baik-baik, di situ dikatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi Anda tahu apa itu artinya sama? Sama itu sinonim, kesamaan, tidak ada perbedaan. Jadi Melkisedek dan anak Allah itu sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Jadi kalau orang Kristen mengatakan tidak pantas menyembah Melkisedek karena dia hanyalah imam dan raja kebenaran, meskipun dia Alpha, Omega, dan Infinity, maka kita juga balik pernyataan ini menjadi tidak pantas bagi manusia menyembah Yesus karena ia hanya utusan Tuhan, meskipun ia Alpha, Omega, dan mampu menghidupkan orang mati. Jadi simple gitu loh. Simple karena Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah, itu kan sama. Di Melkisedek seorang imam bagi manusia, Yesus seorang utusan Tuhan bagi manusia. Mudah kan? Ya kenapa susah sekali menerima kenyataan yang seperti ini? Coba brother, kita coba cek perkataan Yesus sendiri di dalam Bible. Kan jelas sekali dia mengatakan dia itu hanya utusan Tuhan.